Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Kami akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu praktek kusing dengan metode alur tirta. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviandi. Saya Laras Desanti. Saya Kasri Rahayu. Selamat menyaksikan video kami. Bu Laras, gimana kabarnya? Salam Boyka, alhamdulillah baik Bu. Oke, Boyka sendiri? alhamdulillah baik. Nah, Bu Laras, sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya ya, bahwa Bu Laras ini kan akan melakukan coaching ya dengan Pak Rizky. Nah, sebelum Bu Laras melakukan coaching itu, kita ada hal-hal yang harus kita diskusikan, yaitu apakah nanti alur yang Bu Laras terapkan ini sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu apakah pertanyaan yang Bu Laras ajukan sebagai coach ini sudah berbobot atau belum, dan bagaimana Bu Laras itu nanti menanggapi dari yang disampaikan oleh coach gitu. Jadi itu adalah rubrik-rubrik penilaian yang akan nanti saya amati saat observasi gitu. Nah, menurut Bu Laras sendiri, dari ketiga kompetensi ini, apa yang akan Ibu Laras kembangkan pada saat observasi? Saya besok akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot ke coach saya Bu. Oh, gitu ya. Nah, menurut Bu Laras gitu kan, bagaimana penilaian Bu Laras sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini? Menurut saya ketiga kompetensi ini sangat penting untuk dikembangkan, terus supaya terjalin mitra antara coach dan coaching. Oke, seperti itu. Nah, dari Bu Laras sendiri harapannya bagaimana nih untuk observasi besok nanti? Harapannya supaya sesuai dengan alur tirta tersebut dan kompetensi tersebut untuk pembelajaran di kelas selanjutnya. Oke, mudah-mudahan nanti tercapai apa yang direncanakan ya. Dan sepertinya itu saja kali ya Bu Laras diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga observasinya lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Gimana tugas-tugas di sekolah? Apakah udah aman? Tugas-tugas aman Bu, hanya ya gimana sih Bu untuk anak-anak. Yang pantesan terlihat dari wajahnya Pak Rizky agak sedikit lesu, muram. Boleh diceritakan? Kalau itu sih emang belum makan, tapi ada masalah lain. Boleh. Mungkin boleh saya menyampaikan ke Ibu. Boleh. Kita diskusi aja ya Bu ya, siapa tahu Ibu ada solusi pencerahan buat masalah saya di sekolah ini Bu. Ini anak-anak ini di sekolah saya agak banyak kasus ya Bu ya, macam-macam kasusnya Bu, yang mungkin bisa disebut itu kenakalan remaja ya Bu. Di usia SMP ada anak-anak yang perempuan yang memakai make up, memakai lipstick, sampai mungkin diperingati ya sama ibu gurunya, kamu kenapa pakai lipstick? Ah, ibu bawel, sampai bilang begitu. Bagaimana? Bagaimana selanjutnya Pak, penerapan Bapak, menurut Bapak bagaimana penerapan yang akan diterapkan selanjutnya dengan kasus tersebut? Saya sih ya, harapan saya ya Bu ya, saya pengen itu anak-anak bisa mungkin diingatkan, diarahkan, dibina Bu. Tapi saya juga tidak mungkin Bu, bukan cuma kasus itu saja, yang anak perempuannya mungkin dalam masa coba-coba ya Bu, anak make up, anak-anak laki-lakinya yang mungkin agak main di jalan seperti BBM yang
ya, ketika mobil tiba-tiba kemudian dia ikut di belakang mobil yang tidak aman. Nah itu seperti itu Bu, ya harapannya sih bisa berubah gitu, karakternya, ya kelakuannya menjadi lebih baik. Nah, terus tindakan Pariski selanjutnya itu seperti apa? Membuat apa? Rencananya bagaimana? Ya menyikapi kasus kenakalan remaja di sekolah saya Bu ya, mungkin sesuai dengan ya mapel saya PJOK, saya akan mencoba ya Bu ya, memang belum sih, mungkin bisa disebut juga sudah mendekati, tapi akan saya coba lebih rapikan lagi untuk menuju ke menangani kasus-kasus tersebut dengan mapel saya. Mungkin di kelas saya akan sedikitnya mengingatkan, atau katakanlah di pendahuluan saya akan menyampaikan ya pesan-pesan yang untuk lebih ke etika anak tersebut ya Bu ya, membina etikanya, membina ya karakternya di pembukaan saya sebelum mengajar materi saya nanti. Dan saya akan mengajak mungkin Bu untuk anak-anak, daripada anak-anak banyak waktu luang ya Bu ya, akan saya coba arahkan mereka untuk ikut ekskul Bu, supaya dia mempunyai kesibukan yang positif. Sudah bagus Pak. Selanjutnya siapa siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk menerapkan keinginan Bapak tersebut? Yang bisa saya libatkan ya Bu ya di skema saya untuk tindakan saya mengenai meminimalisir ya Bu ya kenakalan remaja di sekolah saya, mungkin saya bisa berkonsultasi dengan wali kelasnya terlebih dahulu mengenai setiap anak di kelas kan punya kasus yang bermacam-macam. Nah saya juga akan mencoba untuk yang tadi ekskul itu ya Bu ya, dengan pembina OSIS kan di bawah naungan OSIS atau kesiswaan untuk kegiatan ekskul. Nah ya paling finalnya ya Bu ya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai rencana saya dalam ya, meminimalisir kenakalan remaja di sekolah. Untuk keinginan Bapak selanjutnya agar tidak terjadi tindakan-tindakan seperti itu seperti apa? Dalam perencanaan saya juga akan terus melaksanakan ya perbaikan, bagaimana apakah ada progres ya Bu ya ketika saya mengamati di awal, kemudian melaksanakan tindakan di prosesnya, di pelaksanaannya, kemudian apakah semakin banyak kasus atau semakin sedikit. Nah itu akan coba saya terus evaluasi Bu pelaksanaan kegiatan saya dalam penanganan ya kenakalan remaja, yang tentunya itu juga yang tadi saya sebutkan ya Bu ya, itu melibatkan pihak-pihak lain, teman-teman rekan guru saya yang akan sama-sama disatukan visinya untuk menyelesaikan ya kasus kenakalan remaja. Jadi intinya sih terus dievaluasi, terus diperbaiki, dan pada akhirnya mudah-mudahan kasusnya lebih sedikit. Semoga apa namanya? Semoga dari kasus Bapak menemukan solusinya setelah berbincang-bincang dengan saya. Gimana perasaannya Pak Rizky sudah sharing dengan saya? Ya alhamdulillah sih Bu, agak lega ya Bu ya mengenai permasalahan yang saya pendam sendiri Bu, tadinya saya sampaikan ke Ibu, sehingga ya Ibu juga ada mungkin menggali apa yang tadi saya pendam, bisa saya ya sampaikan, dan saya bisa membuat suatu perencanaan ya Bu ya untuk penanganan yang kasus yang saya amati, ya akan saya upayakan untuk pelaksanaannya dengan bertanggung jawab. Semoga rencana Pak Rizky selanjutnya berhasil ya Pak untuk menemukan anak tersebut. Ya baik Bu. Amin. Sudah cukup Pak Rizky? Ada yang ingin dibicarakan lagi? Ya sudah. Terima kasih Pak Rizky. Ya baik Ibu, sama-sama. Sudah. Ya, salam. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Sehat? Alhamdulillah Bu.
Gimana perasaannya nih setelah melaksanakan coaching kemarin? Alhamdulillah saya merasa lebih bahagia, lebih senang bisa melakukan coaching dengan Pak Rizky. Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Nah, dari menurut Bu Laras sendiri setelah melakukan coaching kemarin, gimana perasaannya dan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching kemarin? Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur kata dan rasa dari tujuan, terus identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya lakukan dengan Uci. Berarti udah sesuai rencana ya. Kayak alhamdulillah Ibu ya sudah terlaksana. Nah, Bu Laras mohon izin nih ya menyampaikan hasil pengamatan saya pada proses coaching kemarin. Jadi begini, setelah saya mengamati proses coaching Bu Laras dengan Pak Rizky kemarin, Bu Laras sudah melaksanakannya dengan sangat baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Laras juga mendengarkan dengan sangat aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching gitu kan. Artinya di sini Bu Laras sudah hadir secara penuh gitu kan dalam proses observasi. Nah, menurut Bu Laras sendiri setelah mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana pendapat Bu Laras atau perasaan Bu Laras? Alhamdulillah saya merasa senang karena sudah memenuhi standar coaching tersebut dan sesuai sesuai alur rencana ya, saya diharapkan. Nah baik Bu Laras, kemudian setelah melaksanakan coaching kemarin, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Laras kemudian hari? Kompetensi yang saya kembangkan sesuai alur cerita tersebut. Terus kompetensi tersebut bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Oke, kompetensi tersebut ya. Nah kira-kira untuk adakah langkah-langkah untuk melaksanakan rencana tersebut ke depannya gitu, atau mungkin ada pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam rencana itu? Insya Allah selanjutnya akan diterapkan terhadap siswa dan bisa juga terhadap guru. Luar biasa sekali ya Bu Laras ya. Semoga kedepannya Bu Laras bisa menerapkan coaching lebih baik lagi gitu kan, dan sesuai dengan rencana kompetensi yang akan dikembangkan. Nah terakhir Bu Laras, kira-kira dari kegiatan observasi ini apa yang Ibu sudah dapatkan, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya dari permasalahan kunci saya bisa terselesaikan bisa menyelesaikan solusinya, dan saya menjadi pendengar. Baik Bu Laras, sepertinya cukup ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, semoga bermanfaat ya kegiatan kita ini. Assalamualaikum.